pagi Pak Rifai. Selamat pagi Bu Penny. Selamat pagi Pak Rifai. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di sesi pasca observasi. Jadi di hari ini saya bersama dengan Ibu Nur dan Bu Penny. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, CGP angkatan 10 dari SD Negeri 1 Rantau Jaya Baru, Kecamatan Tarumbiak, Kabupaten Lampung Tengah. Dan di samping saya ada Bu Nur. Silahkan Bu, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya sebagai rekan sejawat. Kebetulan saya mengajar di kelas 4 SDN 1 Rantau Jaya. Oke, berikutnya di sebelah paling kanan saya ada Ibu Penny. Silahkan, mohon untuk Bu Penny memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Penny Fatmawati. Saya sebagai pengajar praktik untuk Bapak Muhammad Rifai yang berasal dari SD Negeri 1 Rantau Jaya Baru. Terima kasih Bu semuanya. Setelah beberapa waktu yang lalu dalam modul 2.3 ini Bu ya, kami sudah mempelajari modul dan harus melakukan aksi nyata. Jadi tahap pertama kemarin kami sudah melaksanakan observasi Bu ya, kita bersama. Terus yang kedua, setelah itu kita observasi, Bu Nur melakukan praktik ajar dengan media, terus perangkat yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan menindaklanjuti atau membahas apa yang akan kita perbaiki gitu Bu ya. Nah, jadi sebelumnya Bu Nur nih, setelah kemarin kita membuat media, kita membuat modul ajar dan lain-lain. Nah, kira-kira nih apa yang ingin Ibu Nur dapatkan setelah kita berbincang-bincang hari ini? Kira-kira apa Bu? Ya, baik, terima kasih. Kemarin itu sebelum melakukan observasi saya sudah melakukan persiapan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak, yaitu khususnya pada topik bagian tumbuhan, pelajaran IPA kelas 4. Di situ ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya ingin capai saat pembelajaran di situ ya. Yang pertama, mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi lingkungan hidup. Yang selanjutnya, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, dari tujuan besar ini ada beberapa tujuan kecil itu tentang bagian tumbuhan. Jadi anak-anak itu dalam modul ajar saya mempunyai tujuan bahwa anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan mengidentifikasi serta mengenali tumbuhan lingkungan sekitar. Dari beberapa tujuan tersebut saya merasa itu sudah tercapai. Hanya untuk pengelolaan kelas saya merasa kurang maksimal seperti itu. Oke, berarti secara garis besar Bu Nur telah melaksanakan pembelajaran yang untuk mencapai tujuannya tadi Bu ya. Terus kemarin kan kita sebelum melakukan observasi, Bu Nur menyusun perangkat itu Bu ya. Di situ Bu Nur kemarin menyebutkan ingin melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi serta akan menggunakan pembelajaran berkelompok. Nah, kira-kira nih menurut Bu Nur kemarin sudah terlaksana atau belum gitu Bu? Untuk pengelolaan kelas benar saya ada target atau metode yang ingin saya terapkan di proses pembelajaran saat observasi. Yang pertama, saya ingin melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Yang selanjutnya saya ingin melakukan pembelajaran berkelompok. Nah, setelah saya melakukan praktek, ternyata saya masih mampu satu saja yang saya terapkan, yaitu terdiferensiasi bagian diferensiasi konten. Nah, untuk pembelajaran yang berkelompok, kelompok belajar skala kecil, saya belum bisa melakukan. Nah, berarti kemarin yang sudah terlaksana pembelajaran berdiferensiasi di dalam konten Bu ya. Nah, kemarin Bu Nur sudah melakukan konten yang berdiferensiasi itu dalam bentuk apa aja Bu? Pertama, saya menggunakan konten itu yang nyata, benda nyata. Jadi saya mengambil tumbuh-tumbuhan itu dari kebun yang ada di sekolahan. Terus yang selanjutnya saya juga menggunakan video
Jadi anak-anak ada kegiatan menonton video. Terus ada lagi juga bercerita atau membaca yang ada di buku siswa. Oke, berarti sudah melaksanakan diferensiasi konten dengan yang kemarin Bu Nur membawa pohon singkong Bu ya? Iya. Pohon singkong, setelah itu ada video juga, setelah itu ada buku. Nah, terus nih Bu, menurut Ibu Nur, kalau untuk pengelolaan kelas, membagi kelompok, Bu Nur kemarin kan merencanakan untuk bagi kelompok. Kira-kira apa sih Bu kendala dalam membagi kelompok kemarin Bu? Ya, kendala yang saya hadapi saat pengelolaan kelas untuk membagi kelompok belajar skala kecil itu untuk ruangan itu terlalu sempit atau kurang memadai dan tidak sesuai dengan jumlah peserta. Terus saya rasa untuk membentuk kelompok itu lebih membutuhkan banyak waktu, dan juga anak-anak itu kalau berkelompok masih belum terbiasa juga, karena ini kan kelas-kelas besar, jadi saya belum pernah melakukan pembelajaran berkelompok khususnya untuk di kelas 4 ini. Berarti untuk membuat kelompok itu mungkin susah Bu ya, karena anaknya penuh, karena anaknya banyak gitu Bu ya. Oke. Terus nih Bu, kalau umpamanya membuat kelompok di dalam kelas kan ruangannya sempit nih Bu. Kira-kira selain di ruangan ada nggak Bu solusi untuk Bu Nur itu membuat aktivitas biar anak-anak itu bisa berkelompok juga gitu? Ya, untuk ke depan mungkin bisa saya terapkan pembelajaran kelompok ini di luar kelas ya. Jadi anak-anak bisa mengidentifikasi langsung, misalnya kalau belajar tentang bagian tumbuhan, jadi anak-anak akan dibawa keluar kelas dan bisa dikelompokkan di luar kelas dan belajar secara langsung tentang pertumbuhan seperti itu. Nah, berarti kita kalau namanya di ruangan kan sempit Bu ya. Nah, mungkin kalau menurut Nur di luar bisa berkelompok dan lebih luas, kayaknya bisa lebih leluasa gitu Bu ya. Walaupun anaknya banyak mungkin bisa berjalan Bu ya kalau kelompok di luar. Oke. Kira-kira nih Bu, kalau namanya muridnya Bu Nur itu kan jumlahnya berapa Bu? 35. 35. Kalau namanya untuk pertemuan kedepannya nih, Bu Nur bisa membagi kelompok itu biasanya kalau 35 dibagi berapa kelompok itu Bu? Kalau untuk nanti ke depan ini ya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran kelompok 5 kelompok atau 7 kelompok seperti itu. 5 sampai 7 kelompok. Berarti masih dalam kelompok kecil gitu Bu ya. Nah, berarti untuk kedepannya mungkin Bu Nur bisa membuat kelompok yang anaknya banyak itu di luar biar lebih leluasa. Karena kan kemarin juga memanfaatkan pohon singkong Bu. Selain itu ada kita mengamati pohon di luar, mungkin bisa lebih kaya lagi pohonnya gitu kalau materinya sama. Terus, nah kalau untuk membentuk pembelajaran di luar kelas, setelah itu berkelompok yang 5-7 kelompok tadi, kira-kira bisa Bu Nur laksanakan mulai kapan kira-kira Bu? Untuk pertemuan selanjutnya, karena saya merasa ini ya, kemarin setelah saya melakukan persiapan ternyata antusias anak juga sangat terlihat saat pembelajaran. Tapi saya merasa itu belum sepenuhnya, masih mungkin sekitar 80%. Jadi kalau nanti dikelompokkan, saya berharap nanti anak-anak ini bisa aktif 100% setelah membuat kelompok kecil. Jadi untuk pertemuan yang minggu depan setidaknya saya akan mempraktekkan apa yang saya belum mampu terapkan seperti membuat kelompok kecil. Oke, jadi itu sudah rencana dari Bu Nur. Saya mendoakan semoga yang kita rencanakan ini dapat terlaksana Bu ya. Amin. Nah, semoga kita dalam pembelajaran ke depan dapat membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, akan tetapi tidak hanya itu, kita juga bisa membuat pembelajaran yang menurut Bu Nur tadi mengelola kelasnya lebih aktif gitu Bu ya. Kalau begitu terima kasih banyak Bu Nur, semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi dan berbincang di hal yang sama. Selanjutnya kepada Bu Eni, ada yang mau disampaikan Bu? Oke, cukup, terima kasih banyak. Itulah video pasca observasi dari modul 2.3 yaitu aksi nyata kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.